Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, juga dilimpahkan rezekinya, serta dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang Madam Lot, istri dari Nabi Lut alaihi wassalam, yang kufur dan terkutuk menjadi batu, serta ilmuwan yang menemukan fakta tentang kisah tersebut. Sebelum itu, silakan subscribe dulu channel kami. Berikan like serta komentar sahabat. Bagikan video ini agar bisa menambah pengetahuan orang terdekat Anda. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi sahabat semua. Terima kasih. Upaya para peneliti untuk menemukan kota Sodom yang telah lama hilang, dan mereka melakukan ekspansi di Yordania. Setelah serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para ahli, mereka menemukan sebuah situs batu besar di tepi Laut Mati, di perbatasan antara Palestina dan Yordania. Di situs tersebut, terdapat batu raksasa dengan tinggi mencapai 18 meter. Batu tersebut diperkirakan menyerupai tokoh dalam kisah Madam Lot, istri dari Nabi Lut alaihi wassalam, yang dihukum karena melanggar perintah Nabi Lut pada masa lampau. Madam Lot dikenal karena pembangkangannya dan pengkhianatannya, serta karena tinggal di kota Sodom bersama orang-orang yang tidak beriman. Dalam kisah tersebut, ketika fajar menyingsing, Allah mengirimkan azab berupa gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu yang menghancurkan kota Sodom beserta penghuninya yang tercela. Allah berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar." Quran Surat Hud ayat 82. Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kitab yang dianggap sempurna, Al-Quran membuat berbagai fakta yang telah terungkap maupun yang belum terungkap. Salah satu aspek penting dari Al-Quran adalah narasi tentang berbagai kisah umat terdahulu yang disampaikannya, sebagai pelajaran ibrah bagi manusia yang hidup di masa kini. Kisah kehidupan Nabi Lut dan kaumnya termasuk di antara narasi penting yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kisah ini tidak hanya berfungsi sebagai narasi sejarah, tetapi juga syarat dengan hikmah yang harus diambil sebagai pelajaran bagi umat manusia saat ini. Karena kepentingan dan relevansinya, kisah Nabi Lut dan kaumnya seringkali diulang dalam beberapa surat Al-Quran, menerangkan pentingnya pesan yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia yang hidup pada setiap zaman. Silsilah Nabi Lut adalah sebagai berikut. Nama lengkapnya adalah Lut bin Haran bin Azar. Haran ayah Nabi Lut adalah saudara dari Nabi Ibrahim, sehingga menjadikan Nabi Lut keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut dilahirkan di Aur, sebuah wilayah di kota Mushil yang terletak antara Irak dan Armenia. Dilahirkan sekitar tahun 1870 sebelum Masehi. Beliau meninggal sekitar tahun 1950 sebelum Masehi di Syam, sekarang wilayah Syria. Ayah Nabi Lut yaitu Haran wafat saat Nabi Lut masih kanak-kanak. Setelah kematian ayahnya, Nabi Lut tinggal bersama kakeknya Azar dan pamannya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dewasa, ia menikah dengan Sarah. Kemudian Azar memimpin Nabi Ibrahim beserta istrinya dan Nabi Lut, yang merupakan keponakan Nabi Ibrahim, meninggalkan Kaldan, menuju negeri Kan'an. Setibanya di Haran, mereka memutuskan untuk menetap sementara di sana, dan disitulah Azar akhirnya wafat. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kan'an yang terletak di wilayah Baitul Maqdis, kini Palestina.
Nabi Lut adalah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan mengikuti petunjuk beliau, berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Lut terdiri dari istrinya yang bernama Walihah dan 2 orang anak perempuannya, yaitu Raitsa dan Zakrata. Kedua putri Nabi Lut, Raitsa dan Zakrata, adalah individu yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Lut. Namun sang istri termasuk di antara orang-orang yang menolak keimanan kepada Allah dan menentang ajaran Nabi Lut. Selain menolak iman, istri Nabi Lut juga terlibat sebagai mata-mata dan pendukung kaumnya yang terlibat dalam perilaku LGBT. Setiap kali Nabi Lut menerima tamu, istri Nabi Lut Walihah memberitahukan kepada tamu-tamu tersebut kepada kaumnya. Jika tamu datang pada malam hari, istri Nabi Lut menyalakan api sebagai tanda kepada kaumnya. Sedangkan jika tamu datang pada siang hari, ia membuat asap agar kaumnya mengetahui bahwa Nabi Lut sedang menerima tamu. Akibat dari perbuatan Nabi Lut itu, Walihah juga mendapat azab yang sama dengan kaum Nabi Lut yang menolak keimanan dan mengingkari perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yang ikut binasa oleh azab Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 83. Perjalanan dakwah Nabi Lut mencakup beberapa fase yang penting dalam sejarahnya. Awalnya Nabi Lut berhijrah bersama pamannya, Nabi Ibrahim, dari Irak menuju negeri Syam, kemudian ke Mesir, dan kembali lagi ke Syam. Setelah mendapatkan perintah dan restu dari pamannya, Nabi Lut meninggalkan kota tempat tinggal pamannya dan menetap di kota Sodom, yang merupakan ibu kota dari negeri Zoar. Nabi Lut diutus untuk menyampaikan dakwah bukan hanya di satu wilayah, melainkan di 5 wilayah sekaligus, yaitu Sadum atau Sodom, Syuban, Syu'ad, Sya'ud, Gamurah, dan Dawha. Kota Sadum merupakan wilayah terbesar di antara 5 wilayah yang diberikan tugas dakwah kepada Nabi Lut. Kota Sodom dihuni oleh penduduk yang memiliki perilaku yang sangat buruk. Salah satu perilaku yang paling mencolok di antara mereka adalah praktik homoseksual, yang dalam zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah LGBT. Perilaku tersebut merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang menunjukkan kecenderungan untuk menyukai sesama jenis secara terbuka dan tanpa rasa malu. Allah mengutus Nabi Lut untuk mengajak mereka menyembahnya dengan tulus, meninggalkan perbuatan dosa dan kekejian, serta menjauhi perbuatan munkar. Namun mereka menolak untuk meninggalkan kesesatan yang terus melakukan perbuatan dosa. Nabi Lut dengan tegas memperingatkan kaumnya tentang akibat buruk dari perilaku mereka yang sesat. Beliau dengan tegas menyuruhkan agar mereka meninggalkan kemungkaran dan kembali ke kebenaran. Nabi Lut menerangkan bahwa Allah telah mengutusnya untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya tentang konsekuensi dari perbuatan mereka yang mungkar. Allah berfirman, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan jahiliyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita." Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 81. Seruan yang disampaikan oleh Nabi Lut ditolak oleh kaumnya, bahkan mereka mengusirnya dari kota mereka. Mereka marah karena Nabi Lut menegur perilaku buruk yang telah menjadi kebiasaan mereka. Kaum Sodom memandang Nabi Lut sebagai orang yang sesat karena menentang kebiasaan atau tradisi mereka yang dianggap lumrah. Akibatnya, Nabi Lut dan seluruh keluarganya diusir dari kota, kecuali istrinya. Allah berfirman, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 82.
Maka Allah pun menimpakan azab kepada mereka karena penyimpangan yang mereka lakukan. Kisah diajabnya umat Nabi Lut alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Antara lain, Quran surat Al-Abiyah 74 sampai 75, Quran surat Hud 82 sampai 83, Quran surat Al-Araf 83 sampai 84, Quran Asy-Syura 160 sampai 168, dan surat Al-Qamar 33 sampai 38. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan peristiwa atau lokasi kejadian azab kaum Nabi Lut alaihi wassalam terletak di kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Laut Mati atau Danau Lut, yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Sebelum Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, Dia mengutus beberapa malaikat dalam wujud pemuda tampan untuk menemui Nabi Lut pada malam hari. Ketika Nabi Lut membuka pintu rumah dan melihat kegantengan para tamunya, dia merasa sangat khawatir akan keselamatan mereka. Nabi Lut dengan cepat mempersilahkan para tamu untuk masuk, untuk dilindungi dari gangguan penduduk kota Sodom. Dengan penuh kekhawatiran, Nabi Lut memberi pesan kepada istrinya dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu tersebut dari penduduk kota Sodom. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ketika para utusan kami, para malaikat, itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, 'Ini hari yang sangat sulit.'" Quran surat Hud ayat 77. Namun, istri Nabi Lut kemudian memutuskan untuk memberitahukan kehadiran para tamu kepada penduduk kota dengan tujuan memperoleh imbalan harta kekayaan. Kemudian, penduduk kota datang kepada Nabi Lut dan menuntut agar Nabi Lut menyerahkan para tamu tersebut kepada mereka. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, Nabi Lut tetap mengingatkan kaumnya agar meninggalkan perilaku buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia berpasangan, yakni antara laki-laki dan perempuan, untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang mulia di muka bumi. Nabi Lut bahkan menawarkan anak perempuannya untuk dinikahkan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah. Namun kaumnya menolak tawaran tersebut dan memaksa agar para tamu diserahkan kepada mereka. Allah berfirman, "Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji." Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara orang yang pandai?" Quran surat Hud ayat 78. Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Quran surat Hud ayat 79. Nabi Lut merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut dan merasa bahwa segala kekuatannya telah hilang. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Dia tidak memiliki senjata atau kekuatan fisik yang cukup untuk menolak kekerasan mereka. Selain itu, dia juga tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang biasa dia mintai pertolongan. Dia merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, dia tidak dapat melindungi para tamunya di rumahnya sendiri dari gangguan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat melindungi kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran surat Hud ayat 80. Melihat ketakutan Nabi Lut, para pemuda tampan itu memberitahukannya bahwa mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Para malaikat menjelaskan bahwa ini adalah azab yang telah ditetapkan oleh Allah.
Mereka memerintahkan kepada Nabi Lut untuk membuka pintu rumah dan membiarkan para penduduk kota masuk ke dalam. Ketika pintu dibuka dan para penyerbu mulai masuk, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap dan mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka mencoba mengusap-ngusap mata mereka, tetapi mereka sudah menjadi buta. Kemudian, para malaikat memerintahkan kepada Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota Sodom, dan mereka dilarang untuk melihat ke belakang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para tamu utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat kejadian siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Namun, istri Nabi Lut yang berada di belakang berjalan perlahan dan terus-menerus menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya, seolah meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom, saat fajar, tiba-tiba bumi berguncang hebat. Kota Sodom dihantam oleh gelombang hebat seakan lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala arah. Hujan lebat disertai petir, dan batu-batu berhamburan dengan mengerikan. Orang-orang buta dari kaum Sodom yang tengah kebingungan berusaha melarikan diri. Namun banyak di antara mereka tertimbun oleh runtuhan. Salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk di antara orang-orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkil balik sehingga yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Quran Hud ayat 82. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 84. Fakta arkeolog tentang kehancuran kaum Nabi Lut. Kota Sidum. Peneliti arkeolog mengungkapkan jika kota Sodom terletak di tepi Laut Mati yang dulunya merupakan Danau Lut. Kota ini terbentang di antara perbatasan Israel dan Yordania. Sodom dan Gomora adalah kisah kota yang dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam kitab suci Samawi, Al-Quran, Kitab Kejadian, Alkitab Ibrani, dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Sekelompok tim arkeologi yang dipimpin oleh Steve Collins dari Trinity Southwest University, New Mexico, Amerika Serikat pada bulan September 2015 mengumumkan bahwa mereka menemukan situs reruntuhan kota Sodom. Laporan yang dimuat dalam majalah Popular Arkeologi menyatakan bahwa ekspansi selama 10 tahun mereka menemukan struktur bangunan-bangunan masif dan banyak artefak dari suatu kota-kota negara besar dari zaman perunggu yang menguasai lembah sungai Yordan di bagian selatan. Menurut Collins, tampaknya cocok dengan setiap kriteria kota Sodom menurut teks-teks kuno. Dis atau piringan Yordan atau dataran yang banyak airnya menurut Alkitab di antara kota-kota di sebelah timur sungai Yordan. Bekas-bekas kota di Midligor, lembah Yordan Selatan, ini paling sedikit 5-10 kali lebih besar dari kota-kota lain di zaman perunggu di seluruh wilayah, termasuk di luar Kikar, Yordan. Bahwa ribuan tahun setelah terjadinya bencana di negeri Sodom yang tercatat dalam Al-Quran tepatnya pada tahun 2005, para ilmuwan memulai mencari jejak kota Sodom yang hilang. Mereka melakukan ekspansi di Tal El Haman, Yordan,
Wilayah yang terletak di timur Sungai Yordan itu diyakini sebagai letak kota Sodom yang hilang. Para ilmuwan percaya bahwa Sodom adalah sebuah kota yang kaya karena perannya sebagai pusat perdagangan pada zamannya. Seorang peneliti dari Zelman, Weiner Keller, menemukan fakta bahwa kota Sodom dahulu terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lembah Sidim. Selain itu, gempa bumi dahsyat yang menghancurkan kota Sodom diyakini terjadi di dekat Gunung Taurus, kemudian meluas ke arah pantai selatan Laut Mati, dan terus melewati Gurun Arabia hingga mencapai Teluk Aqaba, dan kemudian berlanjut melewati Laut Merah hingga terdampak pada wilayah Afrika. Temuan itu memberikan gambaran tentang kekayaan dan lokasi geografis kota Sodom, serta dampak gempa bumi yang menghancurkannya, yang semakin melengkapi pemahaman kita tentang sejarah kuno tersebut. Di sana ditemukan sebagai fosil dari manusia dengan posisi yang tidak pantas. Hal tersebut diungkapkan bahwa kaum Nabilus melakukan tindakan homoseksual serta minum minuman keras, hingga banyak ditemukan fosil manusia dengan melakukan perbuatan keji. Graham Harris dari geologi asal Inggris yang mengungkapkan bahwa Sodom dibangun di atas pasir Laut Mati. Sodom dibangun di atas pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Daerah pemukiman warga Sodom merupakan daratan yang mudah diguncang gempa. Dari hasil penelitian yang ditemukan para ahli, menjelaskan bahwa kebenaran tentang azab yang diberikan pada kaum Sodom tersebut memang benar. Stephen Collins, ilmuwan dari New Mexico, Amerika Serikat, yang memimpin penelitian tersebut mengklaim timnya menemukan bukti adanya kota yang diperluas dilengkapi dinding pertahanan dari bata merah, tebal 5,2 meter dan tinggi 10 meter. Tembok ini dilengkapi dengan gerbang, menara pengawas, dan setidaknya satu jalan. Bagi para peneliti, dinding ini menjadi bukti kota itu terus diperluas dan diperkaya selama pertengahan zaman perunggu. Tembok ini digantikan dengan benteng yang lebih besar, lebar 7 meter, sebagian atas datar, dan difungsikan sebagai jalan yang melingkari kota. Dari temuan-temuan itulah tim yang dipimpin Collins yakin telah menemukan kota Sodom yang dilenyapkan itu. Para peneliti ini juga memberikan bukti lain mendukung keyakinan bahwa Tal El Haman tiba-tiba kosong menjelang akhir zaman perunggu. Apa yang kami temukan adalah negara-negara kota penting, negara kota yang besar untuk semua tujuan praktis, tidak diketahui oleh peneliti sebelumnya. Allahumma salam bisawab.